Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Ya, coba kita sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya gimana? Iya. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Iya. Udah semangat belum hari ini? Udah? Atau mau tepuk semangat dulu? Mau tepuk semangat. Iya, di sini ada Ulil. Ini kenalin namanya Mau ke Ulil. Ya, Ulil mau ngajak tepuk semangat. Iya, salaman dulu. Digigil. Digigil. Kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Kali ini kita mau belajar lagi ya sama Ibu. Kita mau belajar tentang binatang. Ada yang tahu binatang itu apa? Ada kucing. Kucing, apalagi? Kelinci. Kelinci. Ayam. Bebek. Banyak ya? Kucing. Banyak? Kanguru. Iya. Harimau. Sapi. Hebat. Kalian semua hebat. Temannya Ulil hebat. Iya. Kan binatang itu ada banyak. Ada binatang yang hidup di air, di darat, sama di barat, di darat sama di udara. Iya. Terus ada juga binatang yang suka dijadikan hewan kurban. Sapi, apalagi? Domba, apalagi? Kambing. Iya, kambing. Gimana suaranya kambing? Ulil bisa. Bisa, Ulil bisa. Bisa. Gimana suara kambing Ulil? Gitu katanya. Iya. Jadi yang akan Ibu bahas kali ini ada satu binatang yang suka dijadikan hewan kurban, yaitu Sapi. Ya, Sapi. yang akan Domba. Iya, itu banyak yang akan Ibu bahas itu apa Ulil? Kambing. Tuh, kambing katanya gitu. Kambing, siapa yang tahu ciri-ciri kambing? Siapa tahu ciri-ciri kambing? Kambing itu ada berapa ya kakinya? Ulil ada berapa? 4. Oh, 4. Hebat, kita tes dulu. Ya. Winda, kalau kambing itu ada apa lagi? Punya apa lagi selain kaki? Buntut. Nah, ekor. Tes dulu. Tos. Badan. Warnanya apa ya? Warnanya coklat. Terus ada lagi Kak? Putih. Terus? Krem. Krem? Kambing ada yang warna krem nggak? Warna hitam ada? Ada. Nah, suaranya tadi gimana? Ulil gimana Ulil suaranya? Nah, hewan kambing itu tadi suka dijadikan hewan kurban. Ada yang tahu tadi kurban itu apa? Kurban itu dipotong. Dipotong. Terus apa lagi? Dipotong atau disembelih. Disembelih siapa yang pernah lihat? Lebaran. Lebaran apa? Lebaran dagingnya buat aku dah dipotong-potong. Ada darahnya banyak. Iya, pernah lihat Parka? Pernah. Bunda pernah lihat di mana? Di dekat rumah Alpa kemarin. Iya, itu biasanya kalau lebaran haji, ya kan? Iya. Lebaran haji, lebaran Idul Adha. Iya, lebaran Idul Adha. Suka dipotong, disembelih. Terus ada yang tahu nggak ceritanya kenapa asal mulanya kurban? Asal mulanya ada motong hewan. Gimana? Ada yang tahu nggak? Sapi. Asal mulanya ceritanya ada yang tahu nggak?
Enggak. Enggak. Enggak tahu, enggak tahu. Enggak. Boleh tahu enggak? Di- Enggak, enggak tahu juga. Dipencet aku Ustaz. Iya, Ustadz pakai doa ya. Nah, kalau belum tahu, di sini ibu mau ngasih tahu kalian. Udah belum? Tahu? Belum tahu, aku belum tahu. Nah, ibu Marah, mau marah. dengerin. Ibu mau ngasih tahu kalian cerita tentang asal mula adanya kurban. Jadi itu tuh berasal dari kisahnya Nabi kata Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi apa? Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Iya, mau dengerin ceritanya? Tahu. Ya fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar ya. Fokus. Iya, terus? Fokus. Iya, hebat. Nah, ini ibu ada gambar. Dengerin ya. Dengerin ya. Dikisahkan, dengerin dong, tadi mau bercerita, dengerin. Dikisahkan Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri. Yang pertama namanya Sarah. Ini Sarah. Ini apa? Ini Siti Hajar. Siapa? Siti Sarah dan Siti Hajar. Iya, mereka tinggal bersama-sama. Sarah mempunyai 1 orang anak laki-laki. Dengerin ya. Namanya Ishak. Dengerin. Terus Hajar mempunyai anak laki-laki juga. Namanya Nabi Ismail namanya. Nah, mereka itu hidup bersama-sama. Tapi Hajar itu tidak merasa nyaman hidup bersama Sarah. Dan Sarah juga meminta kepada Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar beserta Ismail ke tempat yang berbeda. Jadi Sarah itu minta dipindahkan Siti Hajarnya, dipindahkan gitu. Jadi rumahnya itu dipisahkan gitu ya. Terus tapi Nabi Ibrahim belum menurutinya. Nah, kemudian setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, barulah Nabi Ibrahim memindahkan Siti Hajar bersama anaknya siapa? Ismail ke suatu tempat yang jauh sekali. Ya, ini. Nah, ini ya. Ini terlihat ada Siti Hajar dan Nabi Ismail itu pindah ke Mekah. Iya, karena Dari ibu. ini Siti Hajar dan ini Ismail, mereka pindah ke Mekah. Kemudian ini lihat, dengerin ya. Nah, ini terlihat ada apa ini? Rumah. Iya, ada rumah. Mereka Siti Hajar dan Ismail dipindahkan ke Mekah, yaitu tepatnya di padang pasir yang tandus, sunyi dan terik matahari. Ini ada matahari ya. Terik matahari yang menyengat sekali. Panas gitu. Mereka hanya hidup berdua di sana di Mekah ini. Gimana rasanya kalau kalian hidup berdua? Ibunya sama anaknya gimana? Kesepian nggak? Kesepian. Iya, kesepian ya, gak Gak ada orang. Iya, gak ada ayahnya, terus gak ada orang. Terus ini. Nah, selanjutnya setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim merasakan kerinduan yang sangat besar gitu. Nabi Ibrahim itu rindu sekali kepada istrinya, kepada anaknya. Anaknya tadi Nabi Ismail. Iya. Kemudian dia mengutus utusannya untuk melihat keadaan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dia jadi diutus mengutus orang untuk melihat. Dan kata utusannya ternyata Siti Hajar dan Nabi Ismail itu baik-baik saja. Mereka itu serba
kecukupan. Nah, ini bisa dilihat di sini lagi. Apa ya mereka? Makan. Iya, lagi makan. Ini Siti Hajar mamahnya ya. Terus ini Ismail, mereka sedang makan. Mereka diberi berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, setelah merasakan kerinduan yang sangat besar, Nabi Ibrahim itu mendatangi siapa? Ini siapa, Bu? Iya, tadi siapa? Mendatangi Siti istrinya. Hajar. Iya, Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Mereka bertemu di padang Arafah. Terlihat sedang apa? Ini Nabi Ismail sama Hajar ini sedang apa? Sedang bicara. Iya, sedang bicara terus sambil mengembala. Kambing. Iya, ada berapa kambingnya? 3. Ada 3. Nah, bertemulah mereka. Ini Nabi Ibrahim, ini Ismail, ini Siti Hajar. Iya, mereka itu kangen gitu. Terus ini, nah mereka pulang ya. Ketika perjalanan pulang ke rumahnya, ke rumah yang tadi, mereka itu merasa capek gitu, merasa kelelahan. Jadi mereka istirahat dulu di bawah pohon. Ini ya terlihat sampai tertidur. Ini Nabi Ibrahim, ini Ismail, ini Siti Hajar. Mereka tertidur sekali. Ini tempatnya itu di Musdalifah ya, itu suatu tempat. Nah, tapi ketika Nabi Ibrahim tertidur ya, tidur gimana Ulil? Gitu tidur. Dia mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu itu suatu petunjuk dari Allah. Nah, wahyunya itu gini, dalam mimpinya itu dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Gimana menyembelih? Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih atau memotong anaknya. Kan manusia ya anaknya. Kalian gimana kalau misalnya dipotong atau disembelih oleh ayahnya sendiri gimana? Nanti mati. Ya mati. Takut gak? Takut. Terus gimana lagi rasanya? Rasanya sakit. Sedih. Iya sedih terus sakit ya. Iya. Nah setelah ini, setelah mendapatkan wahyu, Nabi Ibrahim itu terbangun karena apa? Kaget ya. Astagfirullah gitu kan kata Nabi Ibrahim itu. Ini apa, Bu? Iya, ini cobaan yang sangat besar gitu kata Ibrahim. Saya diperintahkan untuk menyembelih putra saya sendiri gitu. Kemudian Nabi Ibrahim memberitahu kepada anaknya siapa ini? Ismail. Iya. Wahai anakku gitu. Tadi ayah bermimpi. Dalam mimpi tersebut ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Gitu. Itu bertanya kepada Ismail. Terus Ismail menjawab, ini, wahai ayahku, jika itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakanlah. Insya Allah saya sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Iya. Nah, setelah ini, lihat ada apa ya ini? Ada setan. Ada iblis. Iblis mencoba menggoda Nabi Ibrahim supaya tidak melaksanakan perintah dari Allah. Jadi gini. Terus kata iblis gini, Ibrahim, jangan lakukan itu. Ngomong Unyil. Itu putra kesayanganmu, putra satu-satunya. Kasihanilah anakmu gitu. Dia menggoda supaya Nabi Ibrahim itu tidak melaksanakan perintah Allah. Iya, tapi Nabi Ibrahim tetap teguh pada keyakinannya. Dia tetap akan menyembelih putranya Nabi Ismail. Iya. Sesampainya di bukit, lihat ini ada siapa yang berbaring? Ada Nabi Ismail dibaringkan, dibaringkan, dibaringkan. Terus matanya
tutup matanya. Terus dikayak Iya, terus ini di sini ada pedang ya, pedang. Tapi ketika mau dipotong atau disembelih, datang siapa? Datang Setan. iblis. Iya, datang iblis. Gimana? Dia merayu lagi. Ibrahim, Dia jangan lakukan mengganggu. Itu putra kesayanganmu. dari setan. Dari iblis, putra satu-satunya. Nah, tetapi dia tetap yakin dan teguh karena apa? Dia taat kepada Allah. Nah, setelah itu, setelah setan atau iblis menggoda, datanglah malaikat. Malaikat tiba-tiba. Melihat Iya, tiba-tiba ini apa ya? Jadi apa ini? kambing. Tiba-tiba Nabi Ismail digantikan dengan seekor kambing. Iya, digantikan dengan seekor kambing. Terus jadi dia selamat deh, Nabi Ismailnya selamat. Jadi nggak jadi dia yang disembelih, tapi yang disembelihnya itu jadi kambing. Kambingnya udah kena. Iya, dipotong deh kambingnya. Terus Begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Gini ya, firmannya itu, wahai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Nah, ini adalah cobaan yang sangat besar bagi kamu. Iya, sudah ceritanya. Nah, jadi gitu ya, itu adalah asal mulanya terjadinya peristiwa kurban. Siapa yang mau menceritakan lagi yang barusan? Gimana barusan tuh ceritanya? Siapa aja yang ada di cerita tersebut? Ada siapa aja? Sarah, terus? Siti Hajar. Terus? Ismail. Ibrahim. Terus yang Ibrahim. Iya, Ibrahim. Terus yang menggoda tadi siapa? Yang mengganggu? Setan. Iblis. Iya, setan atau iblis. Terus ada Ishak. Jadi cerita itu gimana tadi? Ceritanya gimana ini teh tadi? Tahu. Kan barusan udah diceritain. Tahu. Iya, jadi ceritanya itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih Ismail. Tapi Ibu, aku mau cerita. Aku ada namanya Wahyu. oh iya, ada wahyu ya. Sama dong kayak Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya. Tapi ketika mau disembelih, ternyata digantikan apa? Kambing. Iya, digantikan menjadi kambing. Nah, itulah kenapa terjadinya kurban. Nah, peristiwa itu diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah atau 10 bulan haji. Kalau 10 bulan haji itu biasanya kita memotong. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi dari cerita tersebut kita bisa ambil pesannya ya. Pesannya itu yang pertama tadi, Nabi Ibrahim itu apa? Gimana sikap Nabi Ibrahim kepada Allah? Taat. Iya, terus apa lagi? Patuh. Taat, patuh. Terus kalau Nabi Ismail apa sikapnya? Berbakti kepada Allah, terus kepada malaikat. Kepada ini siapa tadi? Kepada ayahnya. Terus dia juga bersikap sabar dan ikhlas menerima cobaan. Terus kalau tadi Siti Hajar istrinya Nabi Ibrahim, dia juga sama ya, menuruti perintah Allah dan perintah suaminya. Jadi suaminya siapa? Nabi Ibrahim. Iya, sudah. Alhamdulillah ya Ulil. Cerita hari ini udah selesai. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang gede amat. ya alhamdulillah ya. Sekarang kita
tutup dulu pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Besok lagi ya, Bu? Iya, alhamdulillahirobbil. Alamin. Iya, kita baca doa sesudah belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.